Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah bi khairin. Alhamdulillah, anak-anak ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Berdasarkan klasifikasi 5 kingdom, makhluk hidup dibagi menjadi beberapa kelompok, salah satunya yaitu kelompok hewan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kelompok hewan. Sama seperti halnya tumbuhan, hewan yang ada di permukaan bumi ini sangat beragam, baik bentuknya maupun ukurannya. Ada hewan yang berukuran sangat kecil sampai hewan yang berukuran besar. Dunia hewan atau kingdom animalia dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Contohnya ada lipan, cacing, laba-laba, kepiting, kupu-kupu, siput, dan sebagainya. Yang kedua, ada hewan bertulang belakang atau vertebrata. Contohnya ada reptil, ikan, amfibi, burung, dan manusia. Pertama, kita akan membahas tentang hewan tidak bertulang belakang. Hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Hewan tersebut, yang pertama ada hewan berpori atau porifera, kedua ada hewan berongga atau coelenterata, ketiga ada cacing pipih atau platyhelminthes, 4 ada cacing gilik atau nematelhelminthes, kelima ada cacing berbuku-buku atau annelida, 6 hewan lunak atau moluska, 7 hewan dengan kaki berruas-ruas atau arthropoda, 8 hewan berkulit duri atau echinodermata. Selanjutnya, untuk hewan berpori atau porifera, ciri-ciri dari hewan berpori atau porifera, yang pertama adalah hewan tersebut mempunyai pori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons. Yang kedua, habitatnya hidup di perairan. Dan warna tubuhnya bermacam-macam seperti merah, kuning, dan hijau. Contoh dari hewan porifera, yang pertama ada Eispongia, Potherion, dan Skipa. Selanjutnya ada hewan berongga atau coelenterata. Ciri-ciri dari hewan coelenterata yang pertama adalah hewan yang memiliki tubuh berongga, mempunyai tentakel untuk berfungsi menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya dan ada yang berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di air. Contoh dari hewan coelenterata yang pertama ada bunga karang, obelia, hydria, dan anemon. Selanjutnya ada cacing atau vermes. Ciri-ciri dari vermes yang pertama merupakan hewan bertubuh lunak, tak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Berdasarkan bentuk tubuhnya, ada 3 kelompok cacing. Yang pertama yaitu cacing pipih atau platyhelminthes. Contoh dari cacing pipih adalah cacing hati. Yang kedua, ada cacing gilik atau nematelhelminthes. Tubuhnya berbentuk bulat panjang dan tidak bersegmen. Contohnya ada cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Selanjutnya, ada cacing gelang atau annelida. Tubuhnya berbentuk berruas-ruas seperti cincin. Contohnya ada lintah dan pacet. Kelima, ada hewan lunak atau moluska. Ciri-ciri dari moluska yang pertama, hewan tersebut memiliki tubuh lunak. Kemudian, banyak mengandung lendir dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Habitatnya di darat dan air. Contoh dari hewan moluska yang pertama ada gurita, kerang darah, siput, dan siput laut. Selanjutnya, ada hewan dengan kaki berruas-ruas atau arthropoda. Ciri-ciri dari arthropoda yang pertama, bentuk tubuh hewan berbuku-buku, tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Tubuhnya terbungkus dari kitin yang keras, dan selanjutnya memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Memiliki mata faset, yaitu mata majemuk terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi 6. Arthropoda dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama,
yaitu ada insekta atau serangga, contohnya adalah belalang. Yang kedua, ada krustasea atau udang-udangan, contohnya adalah kepiting. Yang ketiga, ada arachnoidea, contohnya adalah laba-laba, kalajengking, kutu, dan caplak. Yang keempat, ada Myriapoda atau lipman, contohnya adalah kelabang dan kaki seribu. Selanjutnya, hewan berkulit duri atau Echinodermata. Ciri-ciri dari Echinodermata yang pertama adalah hewan yang memiliki tubuhnya diselimuti oleh duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernafas, dan menangkap mangsa. Ada 5 kelas dari hewan berkulit duri. Yang pertama adalah Asteroidea, contohnya bintang laut. Kedua ada Echinoidea, contohnya adalah bulu babi. Yang ketiga ada Ophiuroidea, contohnya bintang ular. Yang kelima ada Crinoidea, contohnya lilia laut. Dan yang kelima adalah Holoturoidea, contohnya teripang. Selanjutnya, hewan bertulang belakang atau vertebrata. Ada 5 kelompok, yaitu Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Yang pertama ada Pisces. Ciri-ciri dari Pisces yang pertama adalah hewan yang bernafas menggunakan insang, kemudian habitatnya di air, memiliki gurat sisi yang berfungsi sebagai organ keseimbangan, contohnya adalah ikan. Yang kedua ada amfibia. Ciri-ciri dari amfibia adalah dapat hidup di air dan di darat. Kemudian proses respirasi atau pernafasannya secara terpisah menggunakan paru-paru, kulit, atau insang. Yang ketiga merupakan hewan berdarah dingin. Artinya hewan yang mengatur suhu panasnya tergantung dengan kondisi luar dari tubuh mereka. Contohnya adalah katak. Yang ketiga, ada reptilia. Ciri-ciri dari reptilia yang pertama memiliki sisik di seluruh tubuhnya, merupakan hewan berdarah dingin, dan hewan melata atau merayap. Contohnya adalah ular. Keempat, ada aves. Contoh dari aves adalah burung yang memiliki ciri-ciri mempunyai paruh dan bulu dan sayap. Kelima, ada mamalia yang memiliki ciri-ciri mempunyai kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya, adanya rambut, dan tubuh yang bersifat endoterm atau berdarah panas, yaitu mengatur suhu tubuh secara internal atau dari dalam tubuhnya sendiri. Kemudian, mamalia merupakan hewan yang melahirkan keturunannya, contohnya adalah lembu. Sekian penjelasan Ibu mengenai kelompok hewan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.